البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Berhubungan dengan perkataan Tahawi rahimahullahu ta'ala pada pertemuan yang lalu, wa ma akhta'al 'abda lam yakun liyusibah wa ma asabahu lam yakun liyukhti'ah. Ini merupakan perkara yang hak, yang kemarin kita singgung bahwasanya lafaz tersebut ada pada salah satu riwayat hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang telah antum hafal dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Cuman untuk lafaz tersebut dalam riwayat Ibnu Abbas telah disebutkan pada pertemuan yang lalu padanya kelemahan yang sangat. Padanya kelemahan yang sangat. Akan tetapi untuk lafaz ini telah sabit dalam hadis yang lain, datang dari beberapa sahabat yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dalam musnad beliau. Datang dari Zaid bin Thabit, juga dari Hudzaifah dan Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhum ajma'in. Dan sanadnya dihasankan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala dalam As-Sahihul Musnad. Padanya kisah di mana Abdullah bin Fairuz Ad-Dailami menemui Ubay bin Ka'ab. Ini juga berarti sahabat yang keberapa? Yang keempat. Mendatangi Ubay bin Ka'ab, kemudian bertanya, "Ya Abal Mundhir, innahu qad waqa'a fi nafsi syai'un min hadzal qadar. Fahadithni bi syai'in la'allahu yadhhabu min qalbi." Wahai Abul Mundhir, kunyah untuk Ubay bin Ka'ab, sungguhnya telah jatuh pada jiwaku sesuatu pemikiran tentang takdir ini. Maka sampaikanlah hadis kepadaku dengan suatu hadis, semoga dengan sebab itu hilang was-was, hilang pemikiran-pemikiran batil seputar qadar yang ada di hatiku. Maka Ubay kemudian mengatakan, qal law anna Allah 'adzaba ahla samawatihi wa ahla ardi la'adzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum walau rahimahum kanat rahmatuhu lahum khairan min a'malihim. Seandainya saja Allah Subhanahu wa ta'ala mengadab penduduk langitnya dan penduduk buminya, maka sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala mengadab mereka dalam keadaan Allah tidak menzalimi mereka sama sekali. Dan seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati mereka semua, maka sungguh rahmat Allah bagi mereka itu lebih bagus daripada amalan-amalan mereka. Dalam artian tidak sebanding
dengan amalan yang mereka lakukan. Walau anfaqta jabala Uhudin dhahaba fi sabilillahi azza wa jalla ma qabilahu Allahu mink hatta tu'mina bil qadar. Seandainya engkau menginfakkan segunung Uhud berupa emas di jalan Allah, tidaklah akan Allah terima darimu sampai engkau beriman terhadap takdir. Wa ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Ini syahidnya. Dan sampai engkau mengetahui dengan seyakinnya bahwasanya apa yang menimpamu tidaklah akan meleset darimu, dan apa saja meleset darimu tidaklah akan menimpamu. Walau mitta ala ghairi dzalik la dakhaltan nar. Kalau seandainya engkau dimatikan di atas selain itu, maka sungguh engkau akan masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena belum beriman terhadap takdir yang benar. Nah, di sini penegasan akhwani fillah bahwasanya di antara hal pokok berhubungan dengan keimanan kepada takdir yaitu meyakini al-iman bi anna ma asaba al-'abda lam yakun liyukhti'ah wa ma asabahu lam yakun liyusibah, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Tahawi dalam pembahasan kita. Ini pernyataan Ubay bin Ka'ab. Kemudian Ibnu Dailami akhwan fa'ataitu Hudzaifah. Aku pun mendatangi Hudzaifah bertanya lagi, faqala li mithla dzalik, dia mengatakan semisal itu. Wa ataitu Ibnu Mas'udin faqala li mithla dzalik, aku mendatangi Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan demikian juga. Wa ataitu Zaid bin Thabit fa haddatsani 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla dzalik. Aku mendatangi Zaid bin Thabit, kemudian beliau menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semisal itu. Sehingga lafaz ini memang sudah ma'ruf di lisan-lisan para sahabat ikhwani fillah yang diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga datang dalam Sunan Abi Dawud dari Abi Darda. Beliau lebih tegas lagi meriwayatkan secara marfu'. Dari dalam Musnad Ahmad. Dalam Musnad Ahmad dari Abi Darda radhiyallahu anhu secara marfu'. Likulli syai'in haqiqah. Wa balagha 'abdun haqiqatal iman hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ah wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibah. Semua perkara itu ada hakikatnya, dan seorang hamba tidaklah akan mencapai hakikat iman sampai mengetahui bahwasanya apa yang menimpa dia tidaklah akan meleset darinya, dan apa yang meleset darinya tidak akan menimpanya. Memang dikhilafkan akhwani fillah dalam sanad Abi Darda ini dalam Musnad Ahmad, cuman Syekh Muqbil rahimahullahu taala telah memasukkannya dalam As-Sahihul Musnad dan menghasankannya. Adapun muhakkik Musnad Ahmad mereka mengatakan dhaif. Tapi ya raja sebagaimana disebutkan Syekh Muqbil hasan, kalaulah tidak li dzatih maka li ghairih. Juga sebagaimana disebutkan kemarin datang dalam Sunan Abi Dawud dari Ubadah bin Samit ketika beliau menasihati sang putra, ya bunai, innaka lan tajida ta'ma haqiqatil iman hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Wahai putraku, sungguhnya engkau tidak akan mendapati rasa manis hakikat keimanan sampai engkau mengetahui bahwasanya apa yang menimpamu tidaklah akan meleset darimu, dan apa yang meleset darimu tidaklah akan menimpamu.
Ini hadis-hadis ikhwani fillah secara sharih. Naam. Dan dengan kesemuanya, naam, kita yakin bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya dan telah mengulang-ulang sehingga para sahabat betul-betul terpatri hal tersebut dan mewasiatkan kepada generasi-generasi setelahnya. Naam, dan ini yang harus kita yakini untuk seorang bisa mencapai hakikat keimanan. Ini dari riwayatnya di siapa saja tadi? Abu Umar, Zaid bin Thabit, Hudzaifah bin Al-Yaman, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab. Ini dalam satu hadis, ya kawan. Terkumpul dalam satu hadis. Kenapa? Karena Naam Abdullah bin Fairuz Ad-Dailami ini bertanya kepada 4 sahabat tersebut. Kemudian datang terpisah dari Abi Darda. Nah, dengan sanad yang hasan dalam Musnad Ahmad juga datang secara mauquf dari Ubadah bin Samit. Nah, adapun riwayat Ibnu Abbas, maka karena sanadnya memang kelemahannya sangat, kita tidak menambahkannya. Cukup dari sederetan sahabat tadi. Baik, kita lanjutkan. Kemarin kita telah masuk pada perkataan Tahawi berhubungan dengan masalah ilmu Allah Subhanahu wa taala yang azali, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui segala perkara sebelum terjadinya. Taib, yang menyelisih hal ini siapa? Dari firqah menyimpang. Hendak Kashfi Mu'tazilah. Nah, bahkan ini merupakan prinsip mendasar mereka, yang apabila seorang ingin mendapat qadariyah pertama kali, debatlah tentang keyakinan mereka berhubungan dengan masalah ilmu Allah. Jika mereka menetapkan ilmu Allah, maka berarti mereka telah kalah, sebab kelazimannya mereka harus beriman terhadap takdir. Jika mereka mengingkari ilmu Allah, maka mereka telah kafir. Kenapa? Karena menentang begitu banyak ayat yang menegaskan tentang kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang melingkupi segala sesuatu yang terjadi maupun belum terjadi. Nah, sekarang iskal. Perhatikan. Qala al-Imam Ibn Abil Is rahimahullah, wa idza qil fayalzamu an yakuna al-'abdu qadiran ala taghyiri ilmillah lianna Allah alima annahu la yaf'al, fa idza qadara ala al-fi'li qadara ala taghyiri ilmillah. Baik, jika dikatakan berarti melazimkan bahwasanya hamba itu mampu untuk mengubah ilmu Allah. Kenapa menurut mereka ini? Dikarenakan Allah mengetahui bahwasanya si hamba tadi tidak akan melakukan. Apabila hamba itu mampu untuk melakukan melakukan suatu perbuatan, maka berarti dia mampu untuk mengubah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini coba saya ulangi. Tempat kalian diharokati enggak fa idza qudira? Enggak ada tasydidnya. Baik, berarti kayak tadi.
Alasannya li'anna Allah 'alima annahu la yaf'al. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya si hamba tadi itu tidak akan melakukan suatu perbuatan. Kemudian apabila dia mampu untuk melakukan suatu perbuatan, maka berarti dia mampu untuk mengubah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Qila, maka dikatakan sebagai jawabannya hadhihi mughalatah. Nah, ini adalah apa? Upaya membuat kerancuan. Membuat rancu. Wa dzalika anna mujarrada qudratihi 'ala al-fi'li la tastalzimu taghyir al-ilmi. Yang demikian itu disebabkan karena hanya sekedar kemampuan untuk melakukan perbuatan tidak melazimkan itu mengubah ilmu Allah. Wa inna ma yadhunnu man yadhunnu taghyir al-ilmi idza waqa'a al-fi'lu. Walau waqa'al fi'lu lakana al-ma'lumu wuqu'ahu la 'adama wuqu'ihi. Fayamtani'u an yahsula wuqu'ul fi'li ma'a ilmillahi bi'adami wuqu'ihi. Baik, perhatikan kalimat ini. Sedikit butuh apa? Konsentrasi. Nah, jadi mereka mengatakan ini, ya. Tadi inti masalahnya, iskalnya pahami dulu. Baik. Bahwasanya melazimkan seorang hamba itu mampu untuk mengubah ilmu Allah. Karena apa? Karena ilmu Allah, nah, seandainya Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu atau hamba itu tidak akan melakukan perbuatan, kemudian apabila dia mampu melakukan perbuatan berarti dia mampu untuk mengubah ilmu Allah. Ini dikatakan ini adalah suatu upaya membuat kerancuan. Kenapa? Karena hanya sekedar kemampuan saja tidak melazimkan itu pengubahan terhadap ilmu. Hanyalah menyangka, orang yang menyangka pengubahan ilmu ini apabila memang perbuatannya telah apa? Terjadi. Perbuatannya telah terjadi, telah terwujud. Seandainya perbuatan itu terjadi, tentunya ya yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Terjadinya, bukan tidak terjadinya. Paham? Sehingga fayamtani an yahsula wuqu'ul fi'li ma'a ilmillahi bi'adami wuqu'ih. Ini tidak mungkin, ya, tidak mungkin terjadinya suatu perbuatan bersamaan dengan ilmu Allah bahwasanya perbuatan itu tidak akan terjadi. Paham? Paham tidak, Untaifah? Jadi mereka maksudkan, kalau sesuatu telah ditakdirkan tidak terjadi, tapi hamba ini mampu untuk melakukan, berarti melazimkan hamba ini mampu untuk mengubah ilmu Allah. Maka kita katakan ini tidak betul, ini hanya sekedar pembuat rancu. Sebab seandainya dia itu apa? Dia itu melakukan sesuatu yang dia mampu tadi, berarti itu memang sudah diketahui oleh Allah bahwasanya dia akan melakukan bahal. Nah, akan melakukan. Baik. Sehingga seandainya perbuatan terjadi, maka berarti yang diketahui oleh Allah ya terjadinya, bukan tidak terjadinya. Tidak akan mungkin meleset. Nah, tidak akan mungkin meleset. Sebab tidak mungkin terjadi suatu perbuatan padahal Allah mengetahui hal itu tidak akan terjadi. Paham? Sesuatu yang Allah ilmui bahwasanya itu tidak terjadi, ya mesti tidak terjadi walaupun si hamba ini mampu melakukannya. Itu intinya. Bal in waqa'a kana Allahu qad alima annahu yaqa'. Bahkan apabila perbuatan itu terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala telah tahu bahwasanya itu akan terjadi.
Wa illam yaqa kana Allahu qad alima annahu la yaqa. Dan seandainya tidak terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala pun telah mengilmui bahwasanya itu tidak terjadi walaupun si hamba tadi mampu. Paham? Dan betapa banyak orang yang sebenarnya mampu melakukan tapi tidak terwujud suatu perbuatan. Bahkan yang sudah meniatkan saja, sudah meniatkan, sudah merencana, sudah diatur sedemikian rupa, ketika Allah menghendaki dan telah tahu tidak akan terjadi, ya tidak terwujud perbuatan yang direncanakan itu. Ada saja hambatannya, mesti itu. Nah, baik. Nah, kemudian perkara berikutnya, ikhwan, kata beliau, wa nahnu la na'lamu ilmallah illa bima yadhhar. Nah, wa ilmullahi mutabiqun lil waqi'. Dan kita tidaklah mengetahui tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa-apa yang nampak. Dan ilmu Allah itu mencocoki pasti dengan apa? Dengan sesuatu yang betul-betul terjadi. Paham? Berbeda dengan manusia, terkadang dia menetapkan sesuatu, mengetahui sesuatu ternyata salah. Fayamtani'u an yaqa'a syai'un yastalzimu taghyiral ilmi, sehingga merupakan perkara yang tidak mungkin, mumtani' untuk terjadinya sesuatu yang melazimkan pengubahan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bal ayyu syai'in waqa'a kana huwal ma'lum. Bahkan segala sesuatu terjadi maka itulah yang telah diketahui oleh Allah. Ya, sesuatu apapun yang terjadi maka itulah yang diilmui oleh Allah. Tidak mungkin keluar dari ilmu Allah. Wal 'abdul ladzi lam yaf'al lam ya'ti bima yughayyirul ilma. Dan seorang hamba yang tidak melakukan suatu perbuatan, maka dia tidak mendatangkan sesuatu yang mengubah ilmu Allah. Bal huwa qadirun ala fi'li lam yaqa. Walau waqa'a lakana Allahu qad alima annahu yaqa la annahu la yaqa. Naam. Baik. Bahkan dia mampu untuk melakukan perbuatan yang tidak terjadi. Nah, seandainya terjadi, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui bahwasanya itu terjadi, bukan bahwasanya itu tidak terjadi. Ya, paham ini? Ini dipahami. Kalau kalian gerambiang, pikirannya tidak konsentrasi, tidak akan paham. Baik. Jadi segala sesuatu yang terjadi itulah yang Allah Subhanahu wa taala ilmui. Ketika sesuatu itu tidak terjadi, maka itu juga yang Allah Subhanahu wa taala ilmui bahwasanya itu tidak terjadi. Itu intinya. Walaupun si hamba ini mampu, ya, sebenarnya dia mampu untuk melakukan, kemudian dia batalkan, tidak melakukan, maka itu pun telah Allah Subhanahu wa taala ketahui bahwasanya memang perbuatan itu tidak akan dilakukan oleh si hamba. Paham? Bukan kemudian dia mengubah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana disebutkan tadi, mughalaqah, hanya orang-orang Qadariyah saja yang kebingungan dalam masalah ini. Adapun muslim jelas setelah dia meyakini semua perkara telah diketahui oleh Allah, beres sudah. Yang terjadi, yang belum terjadi, yang akan terjadi, yang tidak terjadi, seandainya terjadi bagaimana Allah tahu. Wa idza qil fama adami wuqu'ihi ya'lamu Allahu annahu la yaqa' walau qadara al-'abdu 'ala wuqu'ihi qadara 'ala taghyiril ilmi qila laisal amru kadzalik. Baik. Jika dikatakan lagi, maka bersamaan dengan tidak terjadinya suatu perbuatan, berarti Allah mengetahui bahwasanya hal itu tidak terjadi. Seandainya hamba ini mampu untuk mewujudkan perbuatan tersebut, nah, berarti hamba tadi mampu untuk mengubah ilmu. Nah, maka dikatakan laisal amru kadzalik. Perkaranya tidak demikian. Balil 'abdu yaqdiru 'ala wuqu'ihi wa huwa lam yuqi'hu.
walau auqa'ahu lam yakunil ma'lumu illa wuqu'ah. Nah, bahkan hamba itu mampu untuk apa? Mewujudkan perbuatan itu, tapi apa? Dia tidak mewujudkannya. Seandainya dia mewujudkannya, maka tentunya yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka apa? Tentunya tidaklah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali terjadinya. Sehingga cocok antara yang diilmui dengan yang terjadi. Paham? Jadi hamba itu mampu tapi tidak melakukan. Ya itulah yang diketahui oleh Allah bahwasanya hamba itu tidak melakukan. Seandainya dia melakukan, tentunya tidaklah diketahui oleh Allah kecuali yang melakukan itu. Mesti dia melakukannya. Sehingga tidak mungkin Allah mengilmui bahwasanya suatu perkara tidak dilakukan kok hamba kemudian melakukannya, tidak mungkin. Sebagaimana sebaliknya. Fa maqdurul 'abdi idza waqa'a lam yakunil ma'lumu illa wuqu'ah. Sehingga perkara-perkara yang dimampui oleh hamba, maqdurul 'abdi. Ya, maqdurul 'abdi maksudnya apa? Na'am, syai'un alladzi qadarahu al-'abdu. Yaitu segala sesuatu yang hamba itu mampu untuk melakukannya. Ini maksud dari maqdurul 'abdi. Fa maqdurul 'abdi, apa saja yang dimampui oleh hamba, apabila itu terjadi, maka tidaklah yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali terjadinya. Paham ini? Yang dimampui oleh hamba, kok dia lakukan oleh hamba, maka yang diketahui oleh Allah ya terjadinya. Wa haula'i faradu wuqu'ahu ma'al ilmi bi'adami wuqu'ih. Sehingga mereka itu orang-orang Qadariyah Mu'tazilah, mereka faradu, yaitu menetapkan dalam benak mereka terjadinya suatu perkara bersamaan dengan ilmu Allah bahwasanya perkara itu tidak terjadi. Wa hadza fardun muhal. Maka ini adalah suatu pengira-ngiraan di dalam benak yang tidak mungkin. Paham? Paham sampai di sini? Fardun muhal maksudnya bukan kewajiban yang muhal, tidak. Fardun ini di sini adalah apa? Pengira-ngiraan saja, dikira-kirakan di benak tok. Hakikatnya tidak ada. Ya, jadi mereka menetapkan di dalam benak terjadinya suatu perkara. Padahal Allah mengilmui perkara itu tidak terjadi. Mungkin tidak? Apa lihat? Antum bersama kita? Baik. Orang-orang Mu'tazilah menetapkan dalam benak terjadinya suatu perkara, padahal Allah mengilmui bahwasanya perkara itu tidak terjadi. Mungkin tidak seperti ini? Tidak mungkin. Maka ini fardun muhal. Ini suatu perkara yang muhal, yang ditetapkan dalam benak, tapi yang muhal tidak mungkin. Wa dzalika bimanzilati man yaqul ifrid wuqu'ahu ma'adami wuqu'ih wa huwa jam'u bainan naqidain. Yang demikian itu kedudukannya seperti orang yang mengatakan ifrid wuqu'ahu ma'adami wuqu'ih. Ya, tetapkanlah terjadinya hal itu bersamaan dengan tidak terjadinya perkara itu. Mungkin tidak? Ini adalah penggabungan antara dua hal yang bertentangan. Wong tidak terjadi kalau disuruh menetapkan terjadi. Tidak mungkin. Nah, paham? Ini yang kedua hampir sama dengan yang pertama tadi, ikhwan. Penegasan saja. Karena mereka menyangkal lagi. Menyangkal bahwasanya hakikatnya orang yang mampu untuk melakukan suatu perkara, maka berarti dia mampu mengubah ilmu Allah. Maka kita katakan itu tidaklah benar. Fa in qil, jika dikatakan lagi, fa idza kana wuqu'uhu ma'a ilmi rabbi adama wuqu'ihi ma'a ilmi rabbi adama wuqu'ihi muhalan lam yakun maqduran. Perhatikan i'rabnya.
Fa idza kana wuqu'uhu ma'a ilmi rabbi adama wuqu'ihi muhalan lam yakun maqduran. Adama ini di i'rab apa? Apa Zaid? Maf'ul bih dari ilmu, ya. Maf'ul bih dari ilmu, masdar beramal dengan amalan fi'il. Perhatikan. Biadami malah lebih mudah lagi. Jadi enggak repot-repot. Nah, kalau ada baknya malah mudah antum. Nah, kalau enggak ada baknya kemungkinan akan membingungkan. Tempat saya enggak ada baknya. Nah, berarti kalau ada baknya mudah. Tapi maknanya sama. Nah, perhatikan, fa idza kana wuqu'uhu ma'a ilmi rabbi. Apabila terjadinya perkara itu bersamaan dengan ilmu Allah tentang tidak terjadinya itu adalah suatu perkara yang muhal, maka berarti itu perkara yang tidak dimampui. Paham? Mereka mengatakan lagi, perhatikan. Fa idza kana wuqu'uhu ma'a ilmi rabbi bi'adami wuqu'ih muhalan sebagai khabar kana. Lam yakun makduran ini sebagai apa jawab dari idza. Ya. Berarti perhatikan, jika terjadinya suatu perkara bersamaan dengan ilmu Allah bahwasanya perkara itu tidak diketahui adalah perkara yang muhal, maka berarti perkara itu tidak dimampui. Baik. Kan tadi sudah dikatakan suatu perkara terjadi, tapi Allah Subhanahu wa taala mengilmui bahwasanya hal itu tidak tapi Allah Subhanahu wa taala mengilmui tentang tidak terjadinya, ini kan muhal, ya kan? Suatu terjadi kok Allah tahu itu tidak akan terjadi, berarti muhal. Satu muhal, tidak mungkin terjadi tanpa ilmu Allah Subhanahu wa taala tentang terjadinya. Paham? Nah, kata mereka, berarti kalau demikian perkara itu adalah satu yang lam yakun maqduran, bukan perkara yang dimampui. Ila, maka dikatakan lafdzul muhal mujmal. Lafaz muhal di sini sesuatu yang mujmal, yang masih global. Wa hadza laisa muhalan li adam istita'atihi lahu wala li ajzihi anhu wala limtina'ihi fi nafsihi, bal huwa mumkinun maqdurun mustata'. Walakin idza waqa'a kana Allahu 'aliman bi annahu sayaqa wa idza lam yaqa' kana 'aliman bi annahu la yaqa'. Naam. Dan perkara ini wa hadza yang kita bahas ini laisa muhalan li adam istita'atihi lah. Bukanlah suatu perkara yang muhal karena Allah Subhanahu wa taala tidak mampu pada hal tersebut. Wala li ajzihi anhu, bukan pula karena ketidakmampuan darinya. Wala limtina'ihi fi nafsi, bukan pula karena apa? Perkara itu tidak mungkin pada asalnya. Bal huwa mumkinun maqdurun mustata', bahkan perkara itu adalah sesuatu yang mungkin, yang dimampui. Walakin, akan tetapi apabila terjadi, maka berarti Allah Subhanahu wa taala mengilmui bahwasanya itu memang terjadi. Dan apabila tidak terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala mengilmui bahwasanya itu tidak terjadi. Naam. Wa idza furida wuqu'uhu ma'a intifa'i lazimil wuqu'i sara muhalan min jihati itsbatil malzumi biduni lazimih. Kemudian apabila ditetapkan terjadinya bersamaan dengan tidak adanya kelaziman terjadinya, maka jadinya itu perkara yang muhal
dari sisi penetapan suatu akibat tanpa ada sebab. Nah, penetapan akibat tanpa ada sebab gimana? Nah, di sini lazim dan malzumnya mana, ikhwan? Lazimnya di sini adalah ilmu. Nah, kemudian malzumnya adalah apa? Terjadi atau tidak terjadinya, paham? Berarti kalau lazimnya ilmu, maka yang dimalzumkan misalnya di sini adalah apa? Allah Subhanahu wa taala mengilmi bahwasanya perkara tidak terjadi. Kalau malzumnya kemudian ditetapkan bahwasanya itu terjadi, maka ini muhal, paham? Kenapa? Karena suatu yang terjadi tanpa ada apa? Tanpa ada sebabnya, tanpa ada kelazimannya, tanpa ada sesuatu yang melazimkan. Jadi sesuatu yang terjadi mesti Allah telah mengetahui bahwasanya itu terjadi. Nah, itu lazimnya. Wa qulul asya' bihadzal i'tibari hiya muhalun. Dan semua perkara dengan i'tibar ini, dengan memperhatikan sisi ini, itu adalah perkara yang muhal. Dalam artian apa? Kok terjadi tanpa ada ilmu Allah yang menetapkan bahwasanya itu terjadi. Mimma yulzamu haula'i an yabqa ahadun qadiran ala syai'i la rabb wa la khalq. Fa inna rabba idza alima apa? Anna Taib. Mimma yulzamu haula'i alla yabqa kalian. Taib. Nah, kita ulangi. Wa qulul asya' bihadzal i'tibari hiya muhal. Mimma yulzamu haula'i alla yabqa ahadun qadiran ala syai'. Ya, semua perkara dengan i'tibar ini berarti apa? Muhal. Yang mimma yulzimu ini mimma yulzimu. Teman kalian demikian. Mimma yulzimu haula, yang mengharuskan mereka itu. Ya. Di sini malah ada tanda seru, kemudian ada wawunya kalian? Enggak ada gandengannya. Baik. Berarti di sini wa kullul asya' bihadzal i'tibari hiya muhal. Titik. Semua perkara dengan i'tibar ini maka itu muhal. Berarti kalau ada wawu lebih mudah ini. Coba pinjam. Wa mimma yulzimu haula, tapi fi syai'. Kalau ikut yang di sini perhatikan maknanya. Wa qulul asya' bihadzal i'tibari hiya muhalun. Mimma yulzimu haula alla yabqa ahadun qadiran ala syai'in illa ar-rabb wa lal khalq. Ya, dengan i'tibar ini sesuatu yang muhal, ya. Yang apa? Yang mengharuskan mereka itu berarti apa? Untuk tidak ada yang tersisa seorang pun yang memiliki kemampuan melakukan sesuatu, baik itu Rabb maupun khalq. Ini kalau yang tanpa wawu di sini. Kalau dengan wawu berarti apa? Istiqnafiyah. Dipisah kalian di paragraf baru ya? Masih? Ada tanda seru. Wa mimma yulzimu haula. Nah, di antara hal yang mengharuskan mereka ala yabqa ahadun qadiran ala syai', untuk tidak tersisa seorang pun yang mampu untuk melakukan sesuatu.
La Rabb walal khalq. Tidak itu Rabb, tidak pula itu makhluk. Kenapa? Fa inna Rabba idza alima min nafsihi annahu sayaf'alu kadza la yalzamu min ilmihi dzalika intifa'a qudratihi ala tarkih. Sebab Allah Subhanahu wa taala apabila mengetahui dari dirinya bahwasanya dia akan melakukan demikian, tidaklah melazimkan dari ilmu Allah terhadap hal tersebut itu tidak adanya kemampuan untuk meninggalkannya. Baik. Wa kadzalika idza alima min nafsi annahu la yaf'aluhu la yalzamu minhu intifa'a qudratihi ala fi'lihi. Fakadzalika ma qaddarahu min af'ali ibadihi wallahu ta'ala a'lam. Jadi yang pertama ikhwan Allah, kalau mengilmui dari dirinya bahwasanya dia akan melakukan suatu perbuatan, tidak melazimkan dari ilmu Allah Subhanahu wa taala tersebut ya ketidakmampuan Allah untuk meninggalkannya. Paham? Karena tidak ada talazum antara ilmu dan kudrah. Paham? Paham di sini? Allah Subhanahu wa taala mengilmui bahwasanya Allah tidak akan melakukan sesuatu. Apakah ini melazimkan bahwasanya Allah tidak mampu melakukan hal itu? Tidak ada kelaziman. Paham? Tapi karena memang Allah mengilmui dan menghendaki itu tidak terjadi, bukan berarti perkara yang tidak terjadi itu Allah tidak mampu untuk membuatnya terjadi. Paham? Jadi tidak ada talazum di sini, tidak ada kelaziman antara ilmu dan qudrah. Ketika Allah mengilmui tidak terjadi berarti Allah tidak mampu untuk membuatnya terjadi. Ini tidak ada kelaziman. Demikian pula kata beliau, idza alima min nafsi annahu la yaf'alu. Jika Allah mengilmui dari dirinya bahwasanya dia tidak akan melakukan sesuatu, maka tidak melazimkan dari hal tersebut ketidakadaan kudrah Allah untuk melakukannya. Paham? Allah Subhanahu wa taala ketika tidak menetapkan hari kiamat itu di hari Senin misalnya. Ya, tidak menetapkan hari kiamat di hari Senin. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk menetapkan kiamat di hari Senin, ya tidak? Paham? Nah, ini. Karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan untuk di hari Jumat. Kiamat itu terjadinya di hari Jumat. Tapi bukan berarti Allah tidak mampu untuk apa? Untuk menetapkan di selain hari itu. Paham? Itu maksudnya. Demikian pula apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dari perbuatan-perbuatan hambanya. Wallahu taala alam. Nah, ini 3 iskal ya khanifillah seputar takdir yang mungkin antum sebagiannya dalam benak ini apa sih, pembahasan apa? Ya. Nah, dalam benak apa sih faedahnya ini? Antum akan tahu faedahnya nanti kalau membaca syubhat dari orang-orang Mu'tazilah, Qadariyah seputar masalah apa hubungan antara ilmu dan istita'ah. Karena memang orang-orang Mu'tazilah mereka tidak menetapkan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang syamil. Menurut mereka Allah tahu setelah terjadinya. Itu intinya. Makanya ketika Ahlus Sunnah menetapkan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang mendahului segala sesuatu, di mana semua yang terjadi mesti sudah diilmui oleh Allah, mereka memunculkan iskal-iskal seperti ini. Tapi intinya antum pegang bahwasanya semua yang terjadi mesti itu sudah diilmui oleh Allah.
Dan semua yang tidak terjadi mesti sudah diilmui oleh Allah bahwasanya memang itu tidak terjadi. Dan kalau diilmui oleh Allah tidak terjadi, tidak akan mungkin terjadi, tapi bukan karena Allah tidak mampu untuk membuatnya terjadi. Ya, paham? Nah, barakallahu fikum. Naktabi bihadza subhanakallah wa bihamdika.